Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan kajian-kajian kitab Uqudul Lujain, ya, Syarah Uqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zawjain yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, ya, Al-Bantani rahimahumullahu ta'ala. Dan kita masih di pembahasan di pasal kedua tentang masalah haknya suami yang wajib atas istrinya, ya, yang wajib atas istrinya untuk dilakukan oleh istrinya. Ada yang protes, loh kok haknya suami lah, haknya istri loh, kan sudah dibahas. Haknya istri sudah dibahas. Nah, kemudian yang sebelumnya kita bahas tentang bagaimana seorang perempuan, seorang istri, dia sebetulnya mempunyai banyak jalan untuk mendapatkan pahala dengan mudah. Ya, jadi dengan mudah dia bisa mendapatkan pahala yang dia ininya. Kenapa? Karena banyak jalan sih sebetulnya untuk mendapatkan pahala bagi seorang istri. Seperti khidmah kepada suami, taat kepada suami, menjaga harga diri suami dan keluarga, menjaga atau amanat dengan harta suami, dan lain sebagainya. Ini merupakan ajang atau merupakan lahan amal. Bahkan ladang amal bagi seorang wanita itu kalau dilihat-lihat malah bisa lebih banyak dari ladang amal orang laki. Kalau dilihat-lihat nih. Nah, sebelumnya kita sudah bahas juga ada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang wanita tersebut dia durhaka kepada suaminya. Bahkan dikatakan hadis Nabi Muhammad SAW, awwalu ma tus'alul mar'atu yaumal qiyamati an salatiha wa an ba'liha. Kata Nabi Muhammad SAW, pertama yang ditanyakan atau dihisab nanti di yaumil qiyamah bagi seorang wanita adalah sholatnya dan kemudian suaminya. Apakah sudah memenuhi hak suaminya? Ya. Kemudian kita lanjutkan, waja'ani Nabi SAW, dan Nabi juga bersabda, arba'atun minan nisa'i fil jannah wa arba'atun finnar. 4 golongan perempuan masuk surga dan 4 golongan perempuan masuk neraka. Siapa saja mereka? Wa dzakara Rasulullah SAW minal arba'ati allawati fil jannah. Dan Nabi menyebutkan 4 orang wanita, 4 kelompok wanita atau 4 kategori wanita yang masuk surga. Yang pertama, imra'atan afifatan, perempuan yang afifah, menjaga diri dari haram, menjaga diri kehormatannya, tidak gampang untuk menyebarkan atau mempertontonkan wajahnya ke orang laki yang bukan mahramnya, dan tidak mudahlah dia untuk kenalan sama orang laki yang bukan mahram, menjaga diri intinya. Menjaga kehormatannya dan menjaga dirinya. Ta'iatan lillahi, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wali zaujiha, dan suaminya. Nah, perlu diperhatikan juga kenapa ada kata-kata taat kepada Allah dan kepada suami. Allah dulu yang diutamakan kan? Karena ketaatan kepada suami ini tidak boleh melanggar ketaatan kepada Allah yang utama. Ya.
Yang utama itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kepada suami. Begitu juga kita, taat kepada Allah, Rasul, kemudian baru orang tua. Ya, termasuk guru juga demikian, taat kepada Allah, Rasul, dan guru. Jadi prioritas itu tetap Allah dan Rasul, itu prioritas utama. Kemudian dikatakan waludan ini ta'atan ta'atillahi wa li zawjiha waludan ini maksudnya adalah katsiratul walad. Ya, maksudnya subur maksudnya ya. Sabiratan qani'atan. Sabar dan qani'ah. Qani'ah ini ridho, rela. Dengan bil yasiri ma'a zawjiha, dengan kekurangannya suami. Ya. Masalah nafkah maksudnya. Karena nafkah ini kan kewajiban suami. Ada suami yang mampu, ada yang tidak mampu. Ketika seorang suami memang tidak mampu, bukan medit ya, mampu tapi medit kan beda tuh. Perhitungan. Padahal dia mampu, ada uang. Iso tuku HP, iso tuku rokok sing larang segala macam, tapi giliran blonjo suwerte luar biasa. Nah ini kan pelit berarti kan dia. Ini perhitungan kan. Nah ini beda, bukan itu. Dan kalau seperti itu posisinya dan kondisinya, maka istri berhak nuntut. Bahkan kalau misalkan si suami tidak pernah ngasih nafkah sama sekali, sedangkan si suami mampu, boleh dia ambil. Walaupun tanpa sepengetahuan suami, haknya dia loh. Boleh. Ada yang dinafkahin cuman berapa begitu ya, sedangkan si suami ini mampu, dia punya uang banyak. Cuman dinafkahi cuman ya sekedarnya. Apa ajarannya sak welase apa? Hah? Ya zaman dulu kan gitu, ada orang minta apa namanya? Sak welase apa? Sak melase ya, sak melase betul ya? Sak melase. Apa bahasa Indonesia sih? Hah? Seikhlasnya. Ya, seikhlasnya. Enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Ada misalkan seorang istri dikai belanja sebulan berapa? 500.000. Ya kok kan makan godong ah. 500.000 sebulan. Kecuali kalau istrinya mengatakan enggak apa-apa wis. Karena dia mungkin mampu ya, mungkin mampu atau mungkin dia punya apa simpanan atau mungkin dia punya kerjaan begitu dan dia ridho. Kalau dia ridho terserah sih. Kalau dia ridho terserah. Kalau dia tidak ridho si istri ini mendapatkan nafkah yang kurang, ya kurang dalam arti yang kurang dari kewajiban maksudnya, tidak masalah, haknya dia. Dosa enggak. Nuntut kepada suaminya untuk mendapatkan nafkah yang wajib dan merupakan haknya, apakah dosa bagi istri tersebut? Jawabannya tidak. Lah apa bedanya dengan ini? Sabiratan qani'atan bil yasiri ma'a zawjiha. Dia tahu keadaan suaminya itu kekurangan. Dan dia sabar dengan kekurangan suami tersebut. Bukan seorang suami yang dia itu sebetulnya mampu tapi perhitungan, beda. Ya, ngoten kudu diruqyah niku suaminya itu. Kemudian qala Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, innal mar'ata idza lam yufarrij an zawjiha fi dhikihi la'anallahu ta'ala wa ghadiba 'alaiha wa na'anatha al malaikah ajma'un. Aku mendengar kata-kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi bersabda, seorang perempuan kalau dia tidak farij itu maksudnya gampang atau meringankan, maksudnya meringankan suaminya, maksudnya tidak terima gitu ya. Kalau seorang wanita tidak terima suaminya itu kekurangan, ya, tidak legowo atau tidak sabar atau tidak lapang dada atau tidak sabar ketika suaminya itu kekurangan,
Mungkin dia kepingin perhiasan, ya pacar kan perempuan, pengen perhiasan, pengen tas. Sekolah heran, aku bisa seneng nih tas heran. Tas nanti beli, model ini tuku, model ini tuku, sampai harganya jutaan, puluhan juta, ratusan juta tas. Padahal nggak tas kresek lah podo ya. Fungsinya kan ya sama-sama tas loh. Malah lu yakin tas kresek, perlu karung gue gede mana. Ya namanya perempuan sih kepingin seperti itu, wajar kan? Tapi ketika suaminya ternyata orang yang tidak punya dan dia itu tidak apa-apa udah. Tidak apa-apa dah, saya ridho, saya rela. Kalau seperti itu maka dia dapat surga. Tapi kalau dia tidak ridho, tidak rela, suaminya kekurangan dan dia merasa semacam terdolimi atau merasa nelongso dengan suami ngomel, akhirnya dia ngomel dan sebagainya, maka la'anahallahu ta'ala wa ghadiba 'alaiha wa 'ananathal malaika ajma'un. Maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan melaknatnya. Dan juga malaikat akan melaknatnya. Ini kalau suaminya memang suaminya tidak mampu. Sekali lagi tidak mampu. Dan si istri ngomel dan dia mempersulit si suami. Kadang-kadang banyak kasus istri ini yang mendorong suaminya untuk melakukan hal yang diharamkan. Masuk sampean kalah mbek koncone sampean iki lho. Korupsi-korupsi lho. Kadang-kadang ada yang seperti itu juga. Jadi mendorong suaminya untuk melakukan perbuatan haram, fasik demi dunia. Ini apa nih? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian seorang perempuan yang meneruskan hadis yang tadi. Kemudian seorang perempuan yang termasuk ahli jannah dzata hayain. Wa in ghaba anha zawjuha hafizat nafsaha wa malahu. Dzata hayain maksudnya orang yang pemalu. Kudu sini ya, pemalu. Bukan minder loh. Beda ya. Minder sampai pemalu ini beda. Pemalu maksudnya apa ya? Kan ada tuh istri misalkan ya di depan suami mangan yo sikil diangkat siji nang gini. Maksudnya pemalu dalam hal ya ketika suami mau datang dia cepat-cepat baca supaya kelihatan seger di muka suaminya. Malu kalau kelihatan suaminya mukanya kusut, bangun tidur, pemandu peta-peta gitu di pipinya, iler istilahnya. Jadi malu seperti itu loh maksudnya. Dan wa in ghaba anha zaujuha, kalau suaminya tidak ada, maka hafidat ini perempuan menjaga nafsaha dirinya, wa malahu dan hartanya suami. Ya. Jika dikatakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, ma nadharatil imra'atun ila ghairi zawjiha bi syahwatin illa summirat ainaha yaumal qiyamah. Tidak seorang perempuan memandang ya ila ghairi zawjiha ke orang yang bukan suaminya bisahwatin dengan syahwat. Hati-hati. Delok TV drakor, waduh ganteng yo. Ini syahwat loh. Syahwat itu apa sih? Hasrat hati, kenyamanan di hati ketika memandang sesuatu. Itu hasrat. Itu syahwat. Ketika dia memandang seorang lelaki dengan syahwat selain suaminya, maka orang tersebut akan dibutakan matanya yaumul qiyamah, di hari kiamat. Kata Nabi. Akan dibutakan di hari kiamat matanya. Ini ada ibu-ibu protes, loh, wong lanang apa ndelok wong wedok syahwat? Kan sudah kita bahas sebelumnya. Ini kan lagi bagiannya perempuan ini. Yang sebelumnya bagiannya laki di pasal 1. Ya kan? Sekali lagi ya. Ini bagiannya perempuan dulu. Yang kemarin-kemarin sudah bagiannya lagi. Kemudian waqala Ayyub
Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini seorang sahabat yang wafat di dan dimakamkan di Istanbul, di luar benteng Konstantinopel. Ya, itu Masya Allah Abu Ayyub Al-Ansari ini kisahnya luar biasa menarik beliau. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, khalaqallahu ta'ala fi sama'id dunya sab'ina alfa malakin. Allah menciptakan di langit dunia 70.000 malaikat, yal'anuna, akan melaknat kulla imra'atin, setiap perempuan yang tahunu zaujaha fi malihi, yang berkhianat kepada suaminya di hartanya. Ya, termasuk berkhianat kepada suaminya di harga dirinya juga kan. Wa kanat yaumul qiyamah ma'as saharah. Dan nanti si istri-istri tersebut nanti di yaumil qiyamah kalau gak tobat maksudnya akan dibangkitkan bersama tukang sihir wal kahana, dukun-dukun, wa in aknat umruha fi khidmati zaujiha, walaupun dia habiskan semuanya umurnya dia untuk khidmah kepada suaminya tapi dia berkhianat kepada suami. Kemudian waqala Muawiyah, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, ayyuma imra'atin akhadat min mali zaujiha bi ghairi idnihi. Seorang perempuan yang mengambil harta suaminya tanpa izin, illa kana 'alaiha wizrun sab'ina alfa sarik, maka dia akan mendapatkan dosa seperti 70 sab'ina alfa itu 70.000 pencuri. Nyolong duit suami gitu maksudnya. Tapi kalau kembali ke tadi kan, kalau suaminya dolim dengan tidak memberi nafkah, beda kasus. Boleh diambil, tapi diambilnya sebatas kewajiban dan haknya. Ya misal sehari belanjanya berapa? Pinten sampean belanja sedina biasanya? Normal lah keluarga umum anak 2, ya anak 2. Berapa biasanya belanjanya? Pak? 100 ribu per hari, ya 100 ribu per hari misalkan itu sudah memenuhi kebutuhan sehari istri 2 anak. Maka dia tidak boleh mengambil lebih dari itu kalau suaminya dolim dengan tidak mau ngasih. Karena kalau misalkan si suami ini dolim tidak mau ngasih nafkah dan istri gak ridho di hatinya dia, walaupun mungkin lisannya mengatakan tidak apa-apa tapi hatinya karena takut mungkin ya, karena takut lisannya mengatakan gak apa-apa atau gimana, tapi hatinya gak ridho, maka si suami ini bakal dilaknat oleh Allah SWT. Dosanya dosa besar itu suami. Dosanya dosa besar. Ya. Jadi kecuali istri memang betul-betul itu. Atau istri nusus, kalau nusus memang tidak ada kewajiban kita nafkah. Kemudian dikatakan kali Kanjeng Nabi Malik, wa in hadara, apabila datang suaminya, amsakat lisanaha anhu, maka dia menjaga lisannya dengan arti tidak mencacinya, tidak tidak memberatkannya dia, apalagi pulang kerja capek, bukan malah diomeli, bukan malah di macem-macemi begitu kan. Nanti dulu lah, kadang-kadang ada seorang istri yang ketika suami sudah capek pulang kerja, begitu nyampe rumah sudah disodori dengan masalah. Mang anak ini, tadi listriknya anu, tadi gasnya habis, tadi anu, tas mulai, tas teko, tas masuk rumah, wis disodori dengan banyak masalah. Kudu metu maneh kan? Kudu ucul maneh. Nanti dulu lah, mandi dulu, segar dulu, ibarat kata ngopi dhisik. Pun selesai, lelahnya hilang, nyantai, baru. Tadi itu gini, tadi itu begini begitu. Kemudian dikatakan wa imra'atan, katakan Nabi lagi. Yang keempat ini ya. Wa imra'atan, yang termasuk penduduk surga.
mata zaujuha, seorang perempuan yang suaminya meninggal, walaha auladun sigharun, dan dia punya anak-anak laki, punya anak-anak kecil laki perempuan ya, punya anak-anak kecil, fahabisat nafsaha ala auladiha warabbatuhum wa ahsanat ilaihim, dan dia menjaga dirinya tadi itu atau menahan dirinya untuk anak-anaknya. Demi anak-anaknya dia menjaga dirinya tersebut, dan dia mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang luar biasa, yang Masya Allah. Kemudian walam tatazawwad khasyatun an yudi'u, dan dia tidak nikah karena takut akan anak-anaknya ini nanti akan terlantar, misalkan seperti itu si wanita ini ya. Ini termasuk orang yang akan masuk surga. Termasuk orang-orang yang akan masuk surga, demikian ini. Bukan berarti seorang janda itu tidak boleh nikah, enggak, bukan begitu. Boleh nikah, boleh. Cuman ketika ada seorang wanita, tidak mau nikah, anak mau jaga anak-anak saya, peninggalan suami kan ini yang sudah meninggal atau mendiang suami, saya mau jaga supaya anak-anak ini menjadi anak yang soleh-solihah, saya fokus sama anak ini. Kalau itu yang dia lakukan, maka alehal jannah. Tapi kalau dia memutuskan untuk menikah, boleh. Tidak ada masalah. Jadi bukan larangan loh ini ya, bukan larangan kalau janda meninggal suaminya jangan nikah, bukan larangan itu, enggak, boleh. Cuman kalau ada perempuan yang menjaga seperti itu dan mendidik anak-anaknya, maka perempuan ini luar biasa berarti kan, karena dia kan mampu menahan syahwatnya demi anak-anaknya. Ini kan istimewa berarti, supaya anak-anaknya menjadi orang yang soleh-solihah. Dan berjuang sendiri lagi, suaminya meninggal. Kan luar biasa. Aneling Al-Walid, Habib Alwi, Habib Ahmad, Habib Hasan itu kan yatim sejak kecil. Umur 6 tahun. Dengan rumah gedek, pinggir kali, Bung Arab, pinggir kali, rumah gedek, terus kemudian dodolan gorengan. Dan ibu beliau bukan Syarifah, ibu beliau orang Bangil, orang Melayu Bangil, Banjar Bangil. Terkenal kecantikannya, masih muda. Dan jadi rebutan pada waktu itu. Ketika suaminya meninggal, Habib Salim meninggal, beliau tidak mau nikah lagi dengan siapapun, tetap merawat anak-anaknya, dadi kabeh kan telur-telurnya. Banyak para kiai-kiai, para ulama habaib di Malang sini rata-rata murid dari tiga ini. Dari tiga bersaudara ini rata-rata kan, entah waktu di Tarogi Singen atau di majelis mungkin atau di mana. Padahal yang mendidik cuma ibunya tok, masih muda ibunya ketika suami meninggal. Nah, seperti itu banyak juga kan kasus seperti ini. Tapi kalau misalkan mau nikah boleh, bukan larangan ini. Kemudian Nabi bersabda, haramallahu ala kulli adamil jannata an yadkhuluha qabli. Nabi bersabda, haram, Allah mengharamkan atas semua manusia untuk masuk ke dalam surga sebelumku, kata Nabi. Ghaira anni, selain aku, andur an yamini, selain aku, kecuali kata Nabi, aku melihat ke sisi kananku, faida imra'atun, ada perempuan, tubadiruni ila babil jannah, mendahuliku di pintu surga. Di sini masuk duluan. Padahal Nabi bersabda apa? Tidak ada yang boleh masuk surga selain aku dulu yang pertama. Allah mengharamkan itu selain aku, kata Nabi ini kata Nabi ini ya. Kemudian fa'agulu mali hadhihi tubadiruni. Apa ini kok bisa mendahuluiku? Siapa ini? Kenapa ini kok bisa mendahului aku, kata Nabi? Fayuqalu li, maka dikatakan kepadaku, ya Muhammad, hadhihi imra'atun, ini perempuan, kanat hasana jamilatan, cantik rupawan, wa kana indaha yatama, dan dia punya yatim, suaminya meninggal, laha fasabarat alaihinna, dan dia sabar atas anak-anaknya dengan kondisinya tersebut, hatta balagha amruhunna alladhi balagha fasyakarallahu laka dzalik. Yang tadi kita bahas. Padahal cantik rupawan,
sangat cantik, tapi dia mempertahankan itu semuanya demi anak-anaknya dan demi dia bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh solihah, bahkan bisa masuk duluan. Ya, moga-moga kita dapat hidayah semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ini ada, oh ini buzzer ini. Ini Habib Pak Alawi bukan. Ngibul lagi, ngibul licin. Ini Habib Pak Alawi kah? Kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nih? Bagaimana hukumnya rasan-rasan ghibah? Bagaimana hukumnya? Ya dosa besar dong. Bahkan ada hadis Siti Aisyah, ketika ada seseorang itu, beliau mengatakan Siti Aisyah, bahwa Nabi pernah bersabda sama beliau, rasan-rasan itu yang makna hadis ya, rasan-rasan itu kalau dibuang ke laut maka akan rusak lautan itu, maksudnya saking parahnya. Dan ghibah itu enak. Kenapa? Setiap yang dosa besar itu pasti enak, rasone. Kenapa demikian? Karena hawa nafsu menghiasi dengan kenikmatan palsu. Jadi rasa-rasanya jelas haram dan dosa besar termasuk. Dan ghibah ini adalah membicarakan keadaan saudara kita sesama muslim yang dia tidak suka dibicarakan hal tersebut atau memalukan bagi dirinya. Ada atau tidak ada orangnya. Kadang ada orang yang mengatakan begini, saya tidak ghibah loh, ada orangnya. Aku gak rasa-rasa loh ya, ono wong iki. Itu ghibah juga. Ada orangnya, tidak ada orangnya, sama-sama ghibah. Kalau pembicaraan itu memalukan bagi orang tersebut. Aku gak rasa-rasa loh, iki ono wonge, ono wonge. Aku ingin delok dia uncali piring ambek bojone. Misalkan gitu. Ghibah itu. Dan dosa besar. Apakah ada ghibah yang diperbolehkan? Ada. Imam Ghazali dalam kitab apa kitabnya Imam Ghazali itu? Apa? Ya Allah lupa. Ada dalam satu kitabnya Imam Ghazali membahas masalah ghibah yang diperbolehkan, antara lain misalkan ada seseorang yang ingin fatwa, seorang ulama, dia menceritakan ada orang yang melakukan begini dan begitu kepada ulama tersebut, ini namanya ghibah juga kan. Si ada fulan bin fulan itu melakukan begini, hukumnya gimana, sedangkan fulan ini termasuk tokoh agama. Nah ini ghibah kan, tapi diperbolehkan untuk minta fatwa, untuk meminta penjelasan. Atau kepada hakim, ketika hakim meminta persaksian. Atau misalkan ketika ada orang mau menikah, kemudian ketika dia tanya, gimana menurut pendapat kamu keluarganya fulanah ini? Nah itu ghibah yang diperbolehkan. Tapi ada aturan-aturannya, ada batasan-batasan di situ. Nah. Ini masih buzzer. Oh ini. Jika kita mandi besar tidak wudhu, apa boleh melaksanakan sholat? Ketika kita mandi besar ketika proses mandi tersebut tanpa melakukan hal yang membatalkan wudhu, maka tidak perlu wudhu. Tidak perlu wudhu, karena mandi besar itu juga mengangkat hadas kecil. Bukan cuman mengangkat hadas besarnya tok, tapi otomatis hadas kecilnya juga terangkat. Ya, jadi otomatis. Tapi ketika dia mandi tersebut kemudian kencing mungkin atau menyentuh kemaluannya, ya batal kan wudunya. Berarti setelah mandi dia wudu. Ya, tapi kalau dalam proses mandi ketika pertama mandi tersebut dia tidak melakukan hal yang membatalkan wudu, maka tidak perlu wudu lagi. Itu apakah sah sholatnya? Tadi lihat wudunya tadi. Bolehkah mandi junub meletakkan air dengan mengusap
atau meratakan air, terakhir diguyur beberapa siraman. Kalau mengusap air atau diseka, ya diseka, misal pakai apa namanya, waslap itu, pakai waslap kayak di rumah sakit nonton itu, terus dibasahin anduknya, kemudian diusapkan ke badan, itu bukan mandi namanya. Karena mandi ini air harus mengalir. Air harus mengalir. Kok terakhir diguyur beberapa siraman. Nah, mengguyurnya ini yang mandi. Ya, mengguyurnya ini yang mandi. Jadi mandi wajib itu adalah mandi wajib itu adalah mandi yang mengguyurkan air ke tubuh sekali. Yang kedua kalinya atau yang kan guyuran sekali itu mengangkat hadas besar. Yang guyuran yang kedua, cibukan yang kedua di tempat yang sama itu bukan lagi mengangkat hadas besar karena hadasnya sudah hilang. Airnya bukan mustakmal. Nah itu. Jadi kalau diseka bukan diguyur itu tidak sah. Tutorial mandi besar minim air. Mandi besar minim air. Ya caranya. Sama sih dengan wudhu minim air. Kebetulan Ana pernah bikin tutorial wudhu waktu di gunung, waktu kita naik gunung beberapa waktu yang lalu ya. Ana bikin tutorial dengan air botol mineral itu. Itu kalau tidak salah tidak sampai sepertiganya. Dengan cara tadi itu, sailanul ma', pokok airnya mengalir. Air mengalir. Selama air itu mengalir di tubuh, itu sudah sah untuk menghilangkan hadas, kecil maupun besar. Nah mandi dengan air minim juga seperti itu kondisinya. Cuman ya kembali lagi, kita sebagai orang Indonesia yang Masya Allah dilimpahi oleh Allah air, gak lego. Ya, gak kebiur, gak karuan itu gak lego. Nabi Muhammad SAW itu kalau mandi beliau tidak lebih dari satu sok. Satu sok itu berapa liter? Satu sok. Satu sok kayak beras fitrah itu segitu. Beliau tidak lebih dari itu. Sak sunah-sunahnya lengkap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kerjanya ngoceh terus? Ini bahasa ini lucu-lucu. Dakwah itu bukanlah pekerjaan. Dakwah itu lebih ke pengabdian. Karena kalau dakwah itu pekerjaan, maka tidak ada satupun upah yang pantas untuk orang yang dakwah. Ya kan? Karena ilmu itu bisa dikatakan tidak bisa dinilai dengan uang. Afan Habib mau tanya, si suami beli rokok dan lain-lain enggak perhitungan, sedangkan kasih nafkah istri perhitungan, kemudian si istri nuntut dan si suami berkata bahwa istri tidak bersyukur. Si suami berkata, ya suaminya yang kudu di ruqyah. Jadi suami beli rokok, beli iki gak perhitungan, ya kan? Tapi kepada istri perhitungan. Terus istrinya nuntut. Jadi suami dalam kondisi berarti mampu kan ini kan? Berarti suami kan mampu toh. Tapi ketika istri nuntut karena suami perhitungan sama si istri tersebut, maka apa namanya? Istri nuntut karena suami perhitungan sama nafkah wajibnya, dan suami marah mengatakan istri tidak bersyukur, ini keliru. Ini salah. Tidak salah soal istri seperti itu, karena istri menuntut haknya. Selama hak wajibnya dipenuhi loh ya. Kan sudah pernah kita bahas, nafkah itu ada minimal nafkah dalam hal wajibnya. Itu nanti akan suatu saat kita bahas itu. Padahal setiap harinya si istri sampai jualan dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Setelah itu bertengkar dan si suami berkata jangan minta nafkah lagi ke saya, dan pergi. Setelah beberapa bulan si suami ditemukan meninggal. Itu gimana? Ya ditahlili. Ya pas mati. Ya dosa sih suaminya. Dolim itu termasuk. Ya moga-moga aja sebelum meninggal. Lah istri tidak ridho husnul khotimah itu.
Kita tidak mengatakan, kualat istri, bukan gitu. Kita tidak bahas itu. Cuman si suami kan kasusnya suami marah ketika istrinya minta nafkah. Sedangkan dia mampu. Kemudian si suami mengatakan, gak usah minta sama saya nafkah. Tidak bisa begitu. Wah, itu haknya istri kok dan kewajiban suami. Kemudian dia mungkin minggat si suaminya sampai ditemukan meninggal. Terus ya apa? Ya apa-apa nih? Kalau suaminya dosa besar, apalagi kalau istrinya tidak ridho, double-double itu. Bolehkah istri tidak ridho? Ya boleh, karena itu haknya kan. Kalau istri ridho, ya tidak apa-apa, lebih bagus, karena bisa lapang dada dalam kedoliman, ya, kedoliman orang kepadanya. Kan dia didolimi, ceritanya kan didolimi. Ketika dia didolimi, kemudian dia legowo, sabar dengan kedoliman, Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi kalau dia menuntut haknya, boleh juga, salah, enggak. Mandi wajib kurang dari 2 kulah boleh, boleh. Mandi wajib kurang dari 2 kulah. Tadi sok itu, satu sok itu kurang dari 2 kulah. Dengan catatan air mengalir di tubuh dan rambut. Tapi ini kalau kita yang biasa mandinya, masya Allah, karena airnya juga luar biasa kita kan, nah ini tidak bisa nih, tidak bisa dipraktekkan begitu, tidak bisa, susah. Kenapa? Was-was, gak lego, koyo gak adus, macam-macam. Biasa sak jeding. Ngawi hadir, ahlan wa sahlan, sehat-sehat, amin. Kapan bisa nurunin rantai emas dari langit, Kabib? Ini lucu ya. Terus bacaan niatnya mandi besar itu kapan afdolnya? Bukan afdolnya tapi wajibnya. Mandi besar itu niatnya ketika air pertama kali menyentuh atau ketika kita menyiramkan air ke tubuh bagian manapun berbarengan dengan niat mandi besar. Kalau wudhu kan pertama kali air menyentuh ke wajah. Kalau mandi besar terserah bagian manapun. Malah kalau misalkan kita istinja plus niat mandi besar boleh. Karena istinja kan tidak pakai niat toh. Junub nih, kemudian dia kencing. Setelah kencing dia istinja dan ketika istinja dia mengucapkan niat mandi besar di istinja tersebut. Tapi tidak langsung mandi, boleh. Kemudian bangun tidur sebelum subuh, mandi lanjut mandi. Apakah perlu niat lagi? Enggak perlu niat lagi karena sudah niat tadi kan. Tapi mandinya kan belum lengkap berarti. Tinggal meratakan lagi air ke seluruh tubuhnya yang lain. Mana tadi? Mandi wajib. Sudah kan mandi wajib. Ini buzzer. Mandi wajib mana tuh? Di bak kurang dari 2 kulah. Kalau di baknya kurang dari 2 kulah, ya enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa juga. Asal ketika kita menyiramkan air ke tubuh di waktu yang pertama, air dari tubuh itu tidak kembali ke bak tersebut. Kalau ketika kita nyiram di pertama kali nyiram tersebut dengan niat itu, air kembali ke bak, maka baknya menjadi mustakmal. Tapi kalau sudah kita hati-hati gitu ya, hati-hati kita nyiramnya agak jauh gitu 1 kali rata kita yakin, kemudian kali yang kedua kita gebir-gebir di sebelahnya ember nggak masalah. Karena guyuran yang kedua tidak lagi mustakmal air bekasnya. Yang pertama kali guyuran ini yang mustakmal, yang kedua ketiga terus itu tidak mustakmal. Mau tanya kenapa di Indonesia harus ada Habib? Kenapa? Apa jawabannya? Kenapa di dunia kok ada kamu gitu ya? Benar nggak? Hidup lagi. Kamu kenapa? Apakah Habib pernah dari Rasulullah? Bacaan doa surat Ghasyiyah waktu sholat Jumat itu apa? Maksudnya apa? Bacaan doa surat Ghasyiyah waktu sholat Jumat maksudnya?
Kalau nggak sengaja masuk airnya, ya kalau nggak sengaja tetap aja mustamal. Kalau tadi guyuran pertama tadi. Kalau guyuran yang kedua dan seterusnya itu tidak masalah. Ada lagi yang menanya? Ada. Insya Allah minggu depan Ahad Pon berbarengan dengan Maulid. Ya Maulid kan kita setiap Ahad Pon Maulid. Tapi kalau Ahad Pon di Rabiul Awal kita Maulidnya agak berbeda sedikit, yaitu ada apa? Buah. Kalau mau nyumbang buah silahkan. Ya kita tidak minta tapi buah tok ya, yang lainnya buah jangan. Kemudian ya waktu njabut buahnya itu setelah doa. Tapi biasanya belum amin nih wes gerutuk. Tapi ibu-ibu biasanya ya. Ibu-ibu Masya Allah, karena ibu-ibu ini terkenal dengan gesit. Lek wong lanang kan lelet lah. Kelemar-kelemir, wong lanang kan kelemar. Lek wong lanang itu Masya Allah gesit. Ya Masya Allah kita harus puji, itu termasuk kelebihannya orang perempuan. Lek gak gesit wong wedok itu gak mangan sampean. Gak dimasakno soalnya. Jadi intinya minggu depan Ahad Pon. Ini mana orang Pak Haji mana? Ada Pak Haji tak? Ada karnaval enggak sini besok ini minggu depan? Bumi Ayu, enggak ada ya? Hah? Enggak ada. Pas barengan kan bubar Ahad Pon nih. Jadi Ahad Pon depan Maulid dan ada buah seperti biasanya. Dan kemudian untuk masalah buah kita tidak minta, ya. Jadi tolong juga diperhatikan kalau ada yang minta mengatasnamakan pondok berarti bukan dari kami gitu aja. Kalau mau nyumbang silahkan, kalau enggak ya silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin Allah fakana fiddin dunha kitu sallallahu alaihi wasallam. Hadatin Nabi Al-Fatihah.